Udah makin kenceng nih feeling gua, nggak something nih. Gua ke atas, pas baru ke atas udah teriak-teriak deh tuh. Wah. Bener. Lu percaya nggak percaya nih, mau dipindahin, kita mau amanin, ngangkat 8 orang gak ada yang kuat. Tadinya mau ditarik, dia ngelawan. Dia diemin dulu, nggak lama. Rese lu semua. Wah. Assalamualaikum, Mbak, Kang, Abah, Umi. Sialan lu semua lu. Berisik lu semua lu. Nah, kalau tadi dibilang kapok apa nggak naik gunung, justru itu karena gua nggak kapok, akhirnya gua ngajak teman-teman. Tadinya pas mau Anif pertama itu ada beberapa pilihan, villa, ke pulau, atau naik gunung camper gitu kan. Nah, tadinya voting villa. Pas dihitung-hitung, wah terlalu gede budgetnya. Udah gue nyeletuk camper. Nah, akhirnya pada, oh boleh tuh kita coba hal yang baru karena belum pernah gitu kan. Karena bawa keluarga camping. Tapi pemikiran anak-anak tadinya tuh naik gunung beneran. Pas gue spill dikit, camper tuh kayak gimana situasinya pas lagi campingnya, pada excited. Oh yaudah, ayo siap gitu kan. Ya udah, sampai akhirnya pada saat itu berangkat, tibalah di malam mencekam itu. Awalnya lancar. Itu di mana? Oh iya, waktu itu gue camper di Puncak 2, Lembah Pinus. Oke, kaki Gunung Salak ya? Kaki Gunung Salak. Gue nggak tahu deh kaki gunung mana deh, lupa. Lembah 2. Lembah Pinus. Lembah Pinus. Puncak 2. Puncak 2 tuh kayak Gede Pangrango deh, masih bawah itu deh. Masih Gede Pangrango. Ya, ya pokoknya kalau kita lewat tol itu tol Babakan, Pasir Madang ya kalau nggak salah ya. Lupa deh gue. Tol Sentul keluarnya. Oh, Sentul. Sentul ke kiri. Oh, kalau ke kiri gede berarti. Ya, kalau lurus kan Ciawi Puncak. Puncak. Kalau gede tuh jajaran apa pegunungan Kencana tuh Ki, kan luas tuh, tinggi lebar tuh. Panjang tuh dia perbukitannya. Ya pokoknya Puncak 2 lah, bisa dicari Lembah Pinus gitu kan. Ya. Jonggol ya. Ya bener, arahnya ke Jonggol. Iya, kalau dilurusin tembus Cipanas. Ya benar, itu jajaran gunung ituan tuh. Kencana. Betul. Berarti bukan kaki Gunung Salak ya? Iya, bukan salah, bukan gede juga. Masih Kencana ya. Iya, awalnya lancar sampai akhirnya pada malam seremonial lah, ya itu kan mau Anif ya kan. Nah, tapi kejadiannya setelah acara bebas. Ada salah satu temen yang kerasukan. Nah, tapi alhamdulillahnya bukan dari teman fakta. Luar orang lain. Jadi waktu itu kan gue Anif tapi ngundang. Bukan ngundang, sorry. Kalau ngundang kan mereka gue free-in ya. Karena mereka bayar juga. Gue ngajak. Dalam rangka Anif, camper, ayo ada yang mau ikut nggak? Karena kan di Ciledug ada beberapa komunitas gitu kan. Gue ngundang komunitas lain, ada yang merasa excited. Wah boleh nih. Gitu kan. Dan alhamdulillahnya waktu itu fakta komunitas pertama, mungkin komunitas pertama yang Anif keluar. Yang seumuran fakta. Ya, gue garis bawah ini yang seumuran fakta. Baru fakta yang ngadain Anif di luar. Dan ini camper lagi. Makanya ada yang tertarik dari luar komunitas fakta. Nah, ceritanya hampir mirip sama kayak Kang Ujang tadi. Ada hal something yang dilanggar. Ada yang nggak sesuai. Jadi waktu pada technical meeting sebelum berangkat, ya kan meeting pemantapan, gue bilang karena pada saat itu diantara semua 65 orang, yang punya pengalaman naik gunung hanya gua, ya kan? Ya gue cerita dong, do or nothing-nya gitu kan, do's or not-nya gitu kan, yang boleh sama nggak boleh. Nggak banyak sih ya, kayak jaga lisan, jaga sampah gitu-gitu. Nah, cuman ada satu yang banget gue note waktu itu, karena di gunung kan rata-rata kita nggak boleh nyetel musik ya. Boleh tapi nggak boleh kenceng-kenceng. Dan gue note banget, boleh nyetel musik. Oh masa Kep? Karena rata-rata orang Ciledug ini kan ceria pembawaannya ya. Kita nggak bicara komunitas ya. Semua komunitas, baik dia ikut komunitas atau enggak, orang Ciledug rata-rata ceria. Kayak dia aja kan ceria terus nih dari tadi kan ngelawan mulu ya kan. Iya ya kan. Orang Ciledug nih. Rupanya di situ tuh tadinya tuh. Masih kita rumah lu. Harus ceria. Iya, harus ceria karena orang Ciledug pembawaannya ceria. Kan maaf gue dipanggil kan kapten ya. Tapi gue boleh nggak Kep karaoke-karaokean gitu kan. Anjing lu mau bawa speaker, gue bilang. Yang kecil aja Kep. Boleh, gue bilang. Gue masih bolehin. Boleh, tapi di tenda. Udah jelas banget tuh. Dan keadaan sleting tertutup. Di tenda dalam keadaan tertutup.
ya kan. Oh bener nih boleh, tapi di tenda speaker kecil dalam keadaan pintu tenda tertutup. Oke bener ya boleh, iya boleh gue bilang. Singkat cerita selesai acara, lu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia bawa speaker yang gede buat ibu-ibu aerobik dong. Gua senang itu. Iya, dan karaoke-nya nggak di tenda. Kalau lo bisa googling Lembah Pinus itu, jadi kan pas masuk turunan, ya kan kayak ada anjungan gitu, kayak semi deck gitu. Situ terus sini ke arah campernya. Dia karaoke di sini dong. Depannya langsung alam terbuka. Selain tim lu ada lagi gak yang lain camper? Ya itu tim komunitas lain. Ada beberapa. Ada banyak, beberapa, tapi nggak banyak. Nah, enggak. Yang ikut, jadi hitungannya pada saat itu camper ada 2 komunitas, Fakta sama Kompor Meleduk. Sorry, 3, Kompor Meleduk, Fakta sama CTS, Ciledug Tetap Solid. Nah, cuman yang kena ini pada saat itu gue lupa dari CTS apa dari Kompor Meleduk, cuman bukan orang Fakta. Gitu. Dia karaoke dong. Speakernya dihadapin ke alam. Volumenya gede. Dan pertama tadinya gue udah curiga, sempet kecot sama yang camper di bawah. Gitu kan ada 2 tempat camper. Yang di bawah komplain. Hampir mau ribut gue. Karena dia komplain. Udah jam 11 masih karaoke, kenceng pula gitu kan. Itu clear, gue pikir kelar. Dilanjut di dalam tenda. Dan masih kedengeran. Kayak berasa punya babanya kayak gitu. Makanya gue bilang, lu bayangin speaker segede gini, walaupun di dalam tenda, keluar juga lah. Keluar dong. Iya. Di dalam tenda nggak lama udah mati. Keluar nyantai kayak pelataran begitu, ya kan? Masih karaoke tipis-tipis juga. Bandel emang. Ini kayak dia biduan sih ya. Iya nggak ngerti gue. Bukan sih kayaknya. Cuma memang ceria aja pembawaannya, pengen happy-happy karena dia pikir acara bebas ngapain lagi gitu kan. Ya kan? Tapi nggak tahu jam. Tapi nggak tahu jam 11 malam. Nah, nggak lama udah tuh mulai langsung tato, nggak lama langsung mati lampu ditandain. Tep. Kenapa nih ulang klip? Gue udah feeling di situ tuh. Samping. Pada saat itu ada tamu juga, orang-orang media, gue undang ya kan. Pas udah mati lampu begitu gue udah, Pak, kayaknya ada something nih. Saya mau cek dulu. Udah mulai ada yang janggal tuh ya. Ya, gue udah mulai, gue janggal. Kalau yang tadi lu bilang, gue bisa, lu ngeliat ngecok nggak gitu? Gue orangnya nggak bisa ngeliat, tapi gue bisa ngerasain. Kalau ada sosok-sosok itu yang mistis, wah kayaknya something nih. Mati lampunya nggak wajar dong. Nyala lagi. Karena pas pada saat mati lampu, gue ngeliat ke sana kan pemandangan, kalau nggak salah tuh sampingnya Lembah Pinus itu ada tempat camper juga sama sapi semi rekreasi, dia nggak mati. Ya kan, kalau mati lampu harusnya mati semua. Udah nyoba nelusurin ke pusat apanya? Iya, gue tanya, gue pikir turun atau enggak, nggak turun. Atau gue pikir dia lagi pakai genset, nggak ada genset ternyata. Udah makin kenceng nih feeling gue, something nih. Gue ke atas, pos baru ke atas, udah teriak-teriak tuh. Udah gegawakan. Itu yang teriak itu yang karaoke itu atau bukan? Yang karaoke. Yang karaoke. Ya. Wah. Bener feeling gue. Udah kelar. Tuh, perawakannya masih pakai mic nggak? Kan gue bilang kan lucu kan. Orang hidup banget kan. Ceria bener apa kan masih pakai mic? Saya. Enggak juga. Orang hidup bener kan, ceria kan. Pembawaannya kan. Saya mau. Enggak gitulah, Bro. Ya kali aja. Itu yang masukin dia juga sama, modelan ceria juga. Pengen katanya ya. Jadi mantan apa, rocker gitu. Bisa jadi. Ya jadi oke, lanjut. Pas lagi kayak gitu, dia udah kayak gitu. Nah, yang tadi lu bilang yang kena itu yang nyanyi atau bukan, iya yang nyanyi yang kena. Nah, tapi temen-temennya yang itu kena juga, yang tadi gue bilang kan ada 4 orang. Yang 3-nya yang cuman kayak masuk tapi dia diem, tatapan kosong gitu doang. Nah, itu udah diamanin di tenda. Nah, ini yang 1, lu percaya nggak percaya, nih penonton juga terserah mau percaya nggak percaya. Memang maaf ya, gue bukan body shaming, montok dah gue bilang orang. Montok, beratnya mungkin di atas 60 kilo. Cewek duduk mau dipindahin, kita mau amanin, ngangkat 8 orang gak ada yang kuat. Mungkin nah istilahnya ada lagi BBW. Apa tuh? Big Beauty Woman. Nah, bisa jadi kayak gitu. 8 orang. 8 orang nggak kuat tuh. Nggak kuat. Dia masih di bangku yang kalau nyantai di bangku plastik yang teras rumah tuh. Kan bangkunya kayak gitu tuh. Nyantai gitu duduk. Tadinya mau ditarik, dia ngelawan.
Ya paksa nih, kayaknya bandel ada yang bisa kan, ada yang ngerti lah. Kayak bandel, gotong aja gotong. 3 orang, kuat. 4 nggak kuat, sampai 8 nggak keangkat. Seriusan? Nggak keangkat. Tadinya gue mau pindah. Ngangkat seorang doang gitu ya? Ngangkat seorang. Logikanya kalau dia misalkan beratnya let's say 70 apa 80 kilo, 8 orang angkat dong harusnya. Iya. Ya harusnya. Ini enggak. Cuman geser dikit doang. Wah, udah makin nggak lama. Udah diemin dulu. Kita liatin dulu. Liatin. Nggak lama kita diliatin satu-satu. Terus terakhir ngeliatin gua. Melotot ke gua. Dalam hati gua tanya. Assalamualaikum. Wah, galak nih gua bilang nih. Udah begitu doang. Nggak lama ada yang mencoba megang. Kan namanya Devi. Dep. Wah, galak. Nggak lama ketawa. Gue tahu karena siangnya Devi juga ketawa-tawa ceria gitu kan. Wah, bukan Devi ini ketawanya nih. Gitu kan. Udah diemin dulu, nggak lama. Rese lu semua. Wah. Gue udah feeling nih pasti gara-gara ini. Assalamualaikum, Mbak, Kang, Abah, Umi, Ambu ya bahasa Sunda gitu kan, Ambu ya kan. Sialan lu semua lu. Berisik lu semua lu, tau gak lu? Nah tapi gue gak tahu apa gimana ya. Dia ngomongnya kayak gini. Gue juga punya cara, emang lu doang yang punya cara. Lah, kok gini gue bilang, gue baru denger nih gue bilang nih kayak gitu. Jadi sedikit agak lucu juga gitu kan. Iya. Kok dia gitu sih bilangnya, maksudnya apa nih kata gue ya kan. Gue pikir gimmick. Karena kan bilangnya gitu dong. Iya. Lu doang yang punya cara, gue juga punya cara gitu. Iya. Lah, ini gimmick apa bagaimana sih? Tapi kalau dibilang gimmick, lu gua angkat 8 orang gak kuat gitu kan. Tapi kok ngomongnya gitu kan. Ayo udah diemin dulu. Telusurin. Lama akhirnya bener diajak komunikasi baik-baik, ya itu keganggu gara-gara kita berisik. Oke. Gitu. Itu manggil orang luar gak masuknya untuk nyembuhin gitu atau gimana? Alhamdulillahnya pada saat itu di situ ada 3 orang yang bisa, yang ngerti. Jadi dibantu tolongin, disembuhin lah dalam tanda kutip, disembuhin sama 3 anggota orang. fakta juga. 1 anggota fakta, 2-nya yang dari komunitas sebelah. Kayak gitu, disembuhin gitu kan. Kelar, udah selesai. Tapi hampir 3 jam baru kelar. Berarti jam berapa itu? Kan tadinya dia jam 11 masih karaokean kan. Itu kenanya pas dia teriak jam 12 sekitar jam 2.15 baru selesai. Dan itu yang kesurupan 1 aja? 1. Kalau yang 3 yang tadi yang kayak Tatap kosong aja gitu, ya? itu kosong. kelar udah. Pas di tenda, pas kita tengok, udah aman, dia udah tidur, udah aman. Nah, cuman yang kesurupan itu sekitar jam ya hampir setengah 3 baru selesai. Nah, gue pikir di situ selesai. Iya, udah selesai dah besok. Gue pikir selesai, pagi. ya kan? Nggak taunya. Apa itu? Kayak gue bilang badai nggak mungkin. Kita udah pada nutup tenda semua nih. Iya. Lah, kok Kemcer gunung sependek ini lembah ya jatuhnya kan namanya juga lembah pinus ya. Kok ada badai? Gue berusaha logik aja. Bisa jadi namanya di alam ya enggak. Pas gue lihat, angin doang suara. Cuman anginnya nggak wajar kayak. Hilang. 1 menit. Ada lagi. Wah nggak wajar nih gue bilang. Nah ternyata menurut temen gue yang bisa itu yang nyembuhin si Devi bilang baru relate sama kata-kata yang tadi, emang lu doang yang punya cara gitu. Ternyata itu katanya nih ya, katanya itu dulu bukan bekas, itu pelataran kerajaannya mereka. Menurut yang bisa itu baru halamannya. Jadi mereka juga katanya mau punya acara itu. Dia mau punya acara, mereka mau menyambut tamunya mereka. Jadi kerajaan alam gaib seberang lah kalau biasanya gitu. Dan bener sekitar jam 3:30 gue denger suara kayak kuda lumping. Bukan kuda lumping. Itu arak-arakan anak disunat. Apa yang namanya? Andong gitu, andong ya, kelenengan andong gitu kan. Gitu ya. Ya kayak suara delman gitu. Waduh, gue bilang bener dia punya acara. Dan itu katanya datang banyak. Banyak gitu. Mungkin dan kata menurut temen gue yang bisa itu pas begitu ngeliat abis ada kejadian si temen gue bandel ini dianggap ibarat kata ini tamu lah ya kan. Terus yang masukin si Devi tuan rumahnya. Si tamu menganggap tuan rumahnya lagi diserang nih sama kita gitu kan. Dia bantuin
makanya bikin huru hara Hmm. kayak gitu. Nah nggak taunya pas gua yang lebih panik lagi ada 4 orang yang mens, termasuk istri gua. Oke. Udah, gua makin panik dong. Wah, udah gua mutusin di situ. Udah dah, kalau kata bahasa Jawa nih, kalau ada yang orang Jawa bilang, udah kita lek-lekan dah. Begadang, lek-lekan gantian, jaga. Udah, gua jaga, gantian. Jam berapa itu? Jam 3. Oke, di situ juga gua ngerasa udah kayaknya kita lek-lekannya di tenda deh. Anginnya nggak wajar nih. Takutnya kita kena penyakit yang gimana gitu kan. Ya udah kita lek-lekan di tangga, cuma tenda. Tapi yang lek-lekan di tenda gua doang. Iya. Tenda gua buka. Gue megang senter. Gue kayak orang ronda di kampung aja. Kalau orang ronda di kampung kan iya jam berapa jam sekali ngetok tiang listrik. Kalau gue per 15 menit sekali gue ngasih strobo, kan ada mode strobo ya, senter naik gunung, buat menandakan yang lain biar ngerasa nyaman. Oh masih ada yang jagain gitu kan. Kayak gitu. Ya udah ronda gitu. Nggak lama angin makin kenceng, angin makin gak jelas, anginnya makin nambah lagi tuh. makin nambah lagi. Terus kayak kita lagi di surken, angin kan kenceng ya. Tenda gue kayak diorak-orak. Semuanya. Tenda gue doang. Tenda lu doang. Tenda gue doang. Yakin lu? Yakin tenda gue doang. Karena gue ngeliat, tenda lain anteng bahaya kata gue. Tenda gue doang. Dan terus temen gue, dia nggak bisa, tapi dia nggak sengaja ngeliat. Astagfirullahaladzim Bang Yogi, tutup. Gue panik. Kenapa? Namanya Bang Jul. Kenapa Bang Jul? Samping lu pocong. Astagfirullahaladzim kata Ngomong gua. langsung tuh dia. Dia panik ya kan. Samping lu pocong Bang. Iya. Yang bener Bang Jul, gue jadi takut. Makanya tutup tenda, tutup. Gue panik tuh, gue gawakan tuh. Astagfirullah. Samping gue Ki. Itu berarti posisi dalam tenda atau di luar tenda? Gue di dalam, tapi Berarti- pocongnya di luar. Oh, Samping gue. Sampingnya iya. Astagfirullahaladzim Bang. Tutup Bang, tutup Cap, tutup. Gitu ya udah gue tutup. Kita istighfar bareng-bareng gitu. Nggak lama, pas lagi istighfar, tenda gue gini ditendang. Wah, Aduh. makin danger gue bilang di nih. samping tuh. Iya, di samping gua. Buk gitu. Lu tahu dong tenda ditendang? Iya. Buk gitu. Waduh, gua bilang bagaimana nih kata gua nih. Astagfirullahaladzim, kata gua. Udah kita baca Yasin bareng-bareng yuk. Ayo baca Yasin. Nah, ternyata gua pikir pada saat itu gua doang yang baca Yasin. Katanya tenda sebelah. Sorry gua lupa ada. Ini tenda gua. 3 tenda ya. Sini. Nah, tenda yang kesini dia lagi pada Yasinan. Nah, yang orang yang bisa itu ada di tenda yang ini. Dan besok paginya cerita, nggak taunya ternyata yang masukin si Devi itu bukan penghuni yang lama di situ, bukan. Tapi Pendatang bunuh diri di situ. waduh. Dan itu udah ratusan tahun. Kan dia sempat komunikasi katanya. Tapi Mbak, wujudnya Mbak. Si Mbak sekitar 300 tahun umurnya udah. Dia meninggal di situ dan di pohon di sekitaran tempat gua camping. Meninggal gantung diri katanya. Dan dia karena nggak ditemuin sama keluarganya atau gimana, dia minta disyariatin, minta dibacain, didoain biar dia bisa pulang gitu. Makanya pada Yasinan tuh yang di tenda ini. Tapi Yasinan bukan untuk menyembuhkan Devi lagi, enggak, untuk mensyariatin si Mbak gitu. Nah, cuma kalau di tenda gua kejadiannya lain. Nggak lama abis tadi gue bilang ditendang sama si Mr. P itu kan. Waduh. Ya kan, gue makin panik, gue baca Yasin kelar, nggak lama suara Delman makin kenceng Ki. Makin kenceng Sul. Itu yang dengar lu doang atau teman lu juga yang denger? Setenda gua. Satu tenda Tenda gua doang. Satu tenda lu itu berapa orang? 5 orang. 5 orang satu tidur. Namanya si Agus, sialan buat si Agus. Sialan lu katanya mau ronda lu tidur lu. Bos. Saul banget. Takut juga dia kayak itu. Oh dia memang ngantuk. Dia dapat begadang orangnya memang. Oh dia tidur, gua berempat. Udah gimana ya Bang? Tidur. Gua bilang. Ya namanya kayak gitu disuruh tidur ya. Iya. Gua lagi deg-degan gitu kan. Iya. Nggak lama udah gue tidurin, tapi gue kayak dikasih bayangan Sul. Lagi saat Ya merem-merem antara gitu ya? mimpi atau tidur ayam Ya, lah tidur gitu ayam, kan. ya. Apa namanya, tapi itu posisinya udah kondusif ya. Pas habis gue paksa itu udah tidur. Nah pas sekitar gue denger ajan tuh, sorry sebelum ajan tahrim ya kalau Iya, bukan. tahrim. Pas lagi tahrim gue kayak dapet bayangan di tenda gue si Mbak. Gue kayak dikasih bayangan gitu, gue sambil merem, gue nggak tahu mimpi apa gimana. Mbak lagi, gue ingat banget. Gue sebut boleh nggak ya? Ya nggak apa-apa. Ya karena ini bayangan gue ya kan. Iya. Si Mbak madep sono, terbang segini, ngegantung, rambutnya sepantat, sepinggang, gitu. Tapi dia yang baik, dia jagain gue. Merinding coy. Gue jadi inget film Conjuring coy. Ya persis kayak film Conjuring. Tapi kalau film Conjuring kan segini kan. Nah kalau di tenda gue si Mbak segini, terbangnya segini. Tapi dia posisinya baik, ngejagain gue. Iya. Dalam arti ngejagain gue, kata pas besok paginya ternyata gue pikir gue doang yang ngerasain. Nah teman gue yang bisa di tenda ini ngomong
tenda lu ada tamu ya semalam depan. Oh, Kok tahu dia bilang ngomong gitu. gitu Nah, ya. ternyata pas di situ baru ngobrol juga temen gue yang bisa ini satu kampung juga sama gue, orang Indramayu Cirebon. juga, Cirebon juga. Makanya dia juga kayak tahu nih, oh teman sekampung, aku jagain gitu. Makanya dia Ya. mantau gue dari tenda sini. Ah, Akang tahu, tapi yang semalam baik lo Kep gitu. Dia mau jagain Kep, Ya. dia mau jagain lu. Ah, jagain gua. Iya, karena dia itu tuan rumah dari istana itu. Oke. Nah, dia menangkal teman-teman atau tamunya dia ketika mau nyerang kita. Oh enggak, ini aman, yang ini enggak aman. Semua ya kayak mau klarifikasi Ya, lah, ya, mau bantu ya, klarifikasi. Udah aman gitu. Tapi gue jelas banget di bayangan gue, mimpi gue kayak gitu sih. Mimpi bayang-bayang ya. Ya, gitulah tidur ayam ya, namanya tidur ayam. Iya. Kasih gambaran lah. Dikasih gambaran gitu, aduh. Waduh. Cuman itu Gokil, Terus Mister setelah Tidur. itu subuh lu tidur atau gimana? Ya pas sudah azan subuh gue baru bisa tidur. Jam 7 gue bangun. Ya, cuman begitu ya. Kembali lagi orang Ciledug pembawanya ceria. Ya. Semalam kayak nggak ada apa-apa. Biasa lagi. Biasa Nah, lagi. itu yang gerawakan tuh, yang nyanyi-nyanyi gimana tuh dia? Karaoke lagi. Karaoke lagi? Iya. Waduh. Pagi karaoke happy hura-hura nyanyi sambil main games. Kayak nggak ada apa-apa aja semalam. Iya. Tapi dia tahu kalau dia kesurupan. Dikasih tahu. Tapi dia bilang apa namanya gini. Dia nanya. Loh. Kok Depi di tenda ini dah? Gitu. Perasaan Depi semalam masuk tenda sono tidur. Apaan lu tenda di sini? Lu tahu nggak lu semalam kenapa? Aja gue bilang. Kenapa? Ya Depi nggak tahu. Dikasih tanya pas udah pulang gitu. Gitu. Tapi apa namanya? Pelajarannya itu ya yang tadi kayak Kang Asep bilang, sesuatu yang dilanggar, apa yang udah kita tetapkan dan kita sepakat. Kita waktu technical meeting sepakat loh, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, dilanggar Kadang ya. ada aja orang yang ini ya, belain lah kayak gitu. Iya. Ya gue nggak bisa menyalahkan karena kan memang ya euforia namanya juga kan. Kita senang-senang karena dalam rangka Anif kan. Itu cuman bablas. Gue nggak menyalahkan Depi juga enggak. Ya sebenarnya pun pas sebelum dia karaoke kan orang bawah pun udah ngasih warning kan. Udah ngasih warning. Iya, orang bawah gitu kan, orang beneran gitu kan. Orang beneran udah ngasih warning. Iya. Dia ngasih warningnya gini, Kang, karaoke nyanyi-nyanyi gitar-gitaran hanya boleh sampai jam 10 aja ya. Itu jam 11. Iya, maksudnya orang aja keganggu ya kan. Betul. Iya. Kayak gitu. Ya nggak bisa si pengelola Lembah Pinus pun ngomong ada aturannya boleh nyanyi-nyanyi sampai jam 10. Gitu. Ya, itu lagi-lagi kita harus ya hargain lah. Iya, hargain. Gitu. Nah, tapi pas paginya itu ada hal lucu nih pas lagi yang gua ngeronda itu. Kan temen gua dari Fakta ada yang mau coba bantu. Dia katanya bisa lah dikit-dikit gitu. Bantu sampai megangin kakinya Devi sambil baca-baca ya kan, nyembuhin. Cuma dia berusaha bantu nyembuhin. Pas gua lagi ronda di luar tuh sebelum gua masuk tenda, dia keluar. Enggak, sorry, gua udah di tenda. Dia keluar nyamperin tenda gua. Kep, oi, ngapa? Lu masih bangun Kep? Masih, emang apa? Anterin gua kencing yuk Kep. Lah, anterin lu kemana? Kencing, emang apa? Lu takut Kep? Ya si anjing lu tadi ngapain? Lu tadi gak eks lu gini, lu kencing minta anterin gua. Berarti dia action aja. Gua gak ngerti dah, makanya kata gua tunjuk-tunjuk tuh, gua saking kesel ya kan aja. Si anjing lu tadi ngapain aksi kayak gitu-gitu. Lu minta kencing jam 4 subuh minta anterin gua gitu kan. Gua juga temen gua setenda berempat ketawa gua aja. Ya Allah bang. Lucu. Ini seriusan apa bercanda lu? Beneran Kep, ayo Kep buruan gua gak tahan Kep gitu. Bener-bener kayak gitu Ki. Ih dalam hati gua si anjing lu tadi ngapain soalnya gitu lu kok kencing masih minta anterin gua gitu. Nah gua aja lagi takut di tenda gitu kan. Ini beneran, yuk Kep beneran ayo yuk. Terus gak lama gitu. Lu tau lebih lucunya lagi? Kep, bawa jaket. Lah ngapain bawa jaket? Lu mau mandi? Enggak, gue buat tadi gue pegang. Sampai lu kabur. Ya Allah, gue bilang gue makin astagfirullahaladzim. Ada pegangan dia. Pegangan jaket sama gua. Gue kayak lagi nuntun anak gua, tau gak lu? Buset dah kata gua. Nih orang bener-bener. Kan gimana sih lu ngeliat temen lu kayak lu ngeliat gua sosokan kayak gitu tuh. Ki anterin gua kencing Ki. Lu bakal ngomong si anjing sih masih gitu kan. Kan sedikit kesel tapi lucu gitu ya. Tapi gua berpikir positifnya adalah
siapa tahu teman gue ini intermezzo aja biar gua nggak panik. Gue sih berpikir positif begitu. Cuman pegangan baju. Cuma nggak pegangan juga gitu kan. Ini apaan sih kata gue, ya elah gue kayak lagi nonton si Jordan gue bilang nih. Aduh kocak katanya. Jadi sebenarnya cerita horor itu sebenarnya ada juga cerita yang lucu. Ada, Tapi nggak pasti selalu ada. horor. Iya. Gimana kitanya aja. Iya, gimana Iya, ceritanya? cuman aduh ya Allah. Cuman lu kebayang gak sih orang? Aduh, kata gua. Yang gua bikin kocaknya itu, ini ngapain gua suruh bawa jaket, gua pikir dia kedinginan mau minjem jaket gua. Buat pegangan dong. Ya Allah gua bilang. Oke. Ya, gitulah pokoknya. Oke. Kembali lagi ke aturan dah buat Bener teman-teman. Jadi kesimpulannya menurut lu gimana nih? Dari Ya, apa yang lo alamin ini? Lu punya kesimpulannya apa misalnya pesan-pesan nggak buat para penonton kita? ada sebutan nggak buat penonton pendakian malam? Sementara ini sebelum. Sebelum, oh, oke. Ya buat teman-teman aja, umum Teman-teman aja aja. lah. Buat teman-teman subscriber atau teman-teman di luar subscriber ataupun siapalah yang nonton ini, Ya, pesan buat gua. Teman-teman The Fakta ya. Ya buat teman-teman fakta juga atau teman yang lain, baik yang udah pernah, yang pro ataupun yang baru nyoba-nyoba naik gunung, satu sih yang pesan gua, di mana bumi dipijak langit dijunjung. Ya, setuju. Gitu aja sih. Dimanapun sih, even itu kita di luar negeri sekalipun gitu kan, yang enggak aktivitas sama alam juga gitu. Ya, Itu benar. aja sih Benar. pesan gua. Karena dan satu di mana bumi dipijak langit dijunjung, kedua aturan yang di luar dari tempat yang kita mau datengin, yang udah kita sepakatin sebelum berangkat apa, ya udah tolong jangan dilanggar. Iya. Itu aja sih gitu. Benar. Kalau gue mah ya maaf ya, gue bukan takabur atau bagaimana ya, perkara kayak tadi kan ada yang head atau apa gitu kan, bagi gue itu no problem. Bagi gue ya, ini sekali lagi Iya. bagi gue no problem, tapi selagi lu masih bisa jaga kelakuan lu, Betul. insya Allah aman sih, Aman. ya kan. Ya. Itu aman kalau Cuman kayak lagi-lagi gitu. gini sih, kalau gua kayak jaga kelakuan ya. Kadang kita udah menjaga nih. Kadang kan namanya bukan teman, gua di diri gua sendiri aja. Kadang suka ada yang keceplosan atau Pasti, gitu. Makanya kan pasti. butuh kayak temen yang ingetin atau gimana Betul, kayak gitu buat sih. ngejaga kita. Iya. Ya kayak tadi gua kan, temen gue minta anterin kencing, gua sampai ngomong anjing lu kayak gitu kan. Cuma nggak boleh kan, kayak gitu kan ya, karena Pesan. keceplosan dan gua kesel dia habis kayak gitu lu minta anterin gua kencing kan, kita si anjing gue tuh teriak Ki. Refleks ya. Refleks aja gue teriak, ya mungkin untuk bikin gue santuy aja kali ya, karena gue juga lagi takut gitu kan. Betul. Si anjing sampai gue tunjuk mukanya, lu tadi ngapain gitu. Buat mengurangi rasa takut. Iya gitu aja sih, biar keringetan aja ya, kan kalau udah Betul. keringetan udah santuy deh. Benar. Benar. Wih, Kalau santuy. udah keringetan udah enak ya Jo. Sehat kan? Iya, habis main Oke. badminton keringetan enak. Ya pesan gue itu aja sih buat Oke. teman-teman semua. Gokil nih. Terima kasih buat Sama-sama. Ucok udah Thank you mau sama-sama, datang, Denny Firmansyah. atas kolaborasinya ini. Jangan Thank you, kapok, kita siap bisa insya kolaborasi Allah. nextnya lagi ya. Siap sama-sama. Thank you juga Ki udah diundang ke pendakian malam. Hah? Ada sih beberapa, cuma di tempat lain. Nanti next episode lah. Oh, mungkin Bisa, ya, bisa kayak ya. gitu. Datang lagi, kita collab lagi Kita ya. collab lagi. Kita collab Gitu lagi. kan. Betul. Enggak sih, enggak sampai Udah, album. silakan kesimpulannya Ki, silakan closing. Kesimpulannya silakan Closing. monggo dari Abang Oke, Rizky. jadi kesimpulannya adalah jangan pernah takut sama hal sesuatu kecuali mengingat sama yang di atas. Dan Setuju. untuk menekan rasa takut itu, lu bisa mikirin secara rasional atau membaca ayat yang lu tahu lah gitu, Yang untuk sebisa. meminta perlindungan sama yang di atas. Setuju, Gitu aja sih. setuju. Jadi Kesimpulannya. rasa takut lu akan berkurang. Closing. Setuju. Kita udah ini malam ini. Ya. Jadi kita udahin malam ini. Terima kasih Bung Yogi. Terima kasih Bang Rizky. Bung Denny. Thank you Bang Denny Firmansyah. Oke, jangan lupa Jangan lupa Saksikan subscribe, terus. like, dan komen di channel komen yang Pendakian bawah. Malam. Ciao. Thank you, dadah.